Halo semuanya teman-teman, kali ini kita jumpa di channel Sandra Salon. Nah, kali ini kita ada di rambut yang gagal smoothing sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi rambutnya itu dilema banget ya, dilema. Ini hasilnya, ini hanya sekali obat karena orangnya minta sekali. Nah, ini kan kelihatan lurus tuh, lurus. Nah, hasil yang benar-benar jadi itu seperti ini ya. Walaupun nanti dicuci, dia akan tetap seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, aslinya seperti ini ngembang dan nggak tahu jelasnya. Nah, kalau seandainya ini bekas smoothing sekitar 6 bulan, rambut bawahnya itu dia akan lurus, dia akan tetap lurus dan nggak bakalan jelek. Dia akan lurusnya itu seperti yang tadi ya, kecuali yang kalau itu hanya rambut tumbuh. Nah, ini dia sekitar pokoknya beberapa senti aja ya, beberapa senti aja. Nah, biasanya kalau kita yang seperti ini dilema banget loh. Ini bagaimana dikasih obat atau enggak ya, atau seperti apa gitu. Nah, jadi ini ya udah jelas gagal smoothing ya. 6 bulan yang lalu dia gagal smoothing, tapi hasilnya juga pokoknya nggak jadi ya, nggak jadi. Jadi dia minta smoothing hanya sekali obat. Nah, ini dia saya cuci pakai conditioner. Nah, fungsinya itu supaya rambutnya itu tidak rusak ya, tidak rusak. Jadi obatnya yang bekas smoothing yang baru yang sekitar 6 bulan, di situ saya kasih obatnya lebih banyak, dan bagian yang gagal smoothing saya kasih hanya sekali lewat aja ya teman-teman ya. Karena nanti kalau banyak-banyak dikasih takutnya jadi kurus atau mengembang gitu. Nah, jadi sebenarnya video ini sudah ada beberapa hari yang lalu. Kenapa nggak saya upload? Saya mau pastikan dulu rambutnya itu jadi apa enggak. Nah, setelah udah 3 hari, ternyata hasilnya juga bagus. Jadi makanya saya berani upload ya teman-teman. Nah, ini dia. Untuk pengolesan obat step 1, usahakan bagian pangkal itu angkat ke atas supaya tidak kena kulit kepala. Nah, dan sering bertanya seperti ini, Kak Sandra, kenapa emang kalau kena kulit kepala? Nah, kalau kena kulit kepala, rambut itu putus. Nah, putusnya itu jelek. Nah, kalau kalian itu kasih obat kena kulit kepala dan catoknya itu tidak kena ya ke pangkal, itu nanti jadi patah. Ya, kalian ikuti terus video ini, jangan di skip karena di sini saya akan jelaskan semuanya. Kalau nggak sempat saya jelaskan, nanti komen di bawah ya teman-teman. Nah, ini seperti ini pangkalnya saya buat ya. Jadi ujung-ujung sisir aja ke bagian pangkal. Kenapa? Ya, kalau contohnya kita biarkan aja sekitar beberapa senti atau 1 senti kita tinggalkan, bagaimana hasilnya? Ya, aku sih nggak pernah gitu ya. Aku kasih sampai ke pangkal, tapi pencatokannya itu harus dapat. Kalau nggak dapat dia patah. Ya. Nah, ada satu pertanyaan yang membuat saya membuat saya memang benar-benar benar-benar mata saya terbuka gitu ya, mata saya terbuka, oh ternyata iya ya gitu. Nah, pertanyaannya seperti ini, Kak, apa perbedaan? Nah, ini disimak ya teman-teman, perbedaan rambut gagal smoothing tapi bisa kena obat dengan rambut smoothing yang jadi tapi tidak bisa kena obat. Nah, itu nanti teman-teman boleh tonton video berikutnya ya. Nanti akan saya jelaskan di sana. Kalau nggak sempat di sini saya akan jelaskan. Ini ya pengolesan obatnya, pastikan merata, jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak supaya tidak mengembang. Nah, ada lagi pertanyaan seperti ini. Kak, kenapa ya rambut itu akarnya sering patah? Kenapa sih akar rambut itu patah? Mungkin teman-teman pengolesan obat itu banyak ya, terlalu menumpuk di akar ya. Kalau terlalu menumpuk di akar sudah terlanjur, bagaimana Kak Sandra untuk mengatasinya? Nah, kita bisa ambil pakai jari kita untuk mengambil bagian yang kena kulit. Nah, terus untuk perataan atau meratakan obat itu jangan terlalu kuat ditekan sambil ditarik ya. Kita hanya meratakan aja ya, jangan ditekan kuat sambil ditarik untuk pengolesan obat step 1. Nah, ini dia setelah saya udah selesai pengolesan obat, ini saya diamkan selama 30 menit ya. Saya diamkan 30 menit baru saya cuci. Ini dia.
ya. Jadi di sini saya singkat ya teman-teman supaya kalian itu jangan bosan untuk menonton. Nah, untuk pengambilan rambut bagian kuping diangkat tegap ke atas ya sayang ya. Diangkat. Ini catoknya panasnya 220, mereknya Bailu. Angkat tegap ke atas, masukkan catok dan agak tekan sih di dalam, cuman tekannya itu jangan terlalu kuat. Baru kalau udah kira-kira matang bagian atas baru turunkan ke bawah ya. Jangan terlalu cepat-cepat sekali ya, tep gitu ya, pelan-pelan aja. Jadi ini mungkin teman-teman kira ini terlalu cepat sekali. Kalau saya sih merasa ini pelan ya. Kalau saya merasa ini pelan, tapi buat teman-teman pastikan untuk bagian pengambilan kuping seperti ini diangkat ke atas supaya kupingnya tidak kena ya teman-teman. Terus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering terjadi, Kak, bagaimana pengambilan bagian depan supaya tidak jelek ya? Pastikan kalian pengambilan depan itu diangkat tegap ke atas. Kenapa saya bilang diangkat tegap ke atas? Karena kalau kita bawa ke depan dengan posisi agak rendah gitu, jidatnya kena gitu. Terus rambut terlalu cepat dia lepas. Tapi kalau kita angkat dia tegap ke atas, otomatis jidat nggak kena dong. Ya, jidatnya nggak kena, kulit kepala nggak kena. Dan pastikan customer kita tidak kesakitan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memang sering sekali ya. Kak, gimana caranya supaya tidak sakit? Nah, supaya tidak sakit, kalian cara partingnya itu rapi rata. Jangan ada yang rambut itu yang gak rapi, itu yang bikin sakit ya teman-teman ya. Kalau rambut itu gak rapi pengambilannya, bagian bawah, bagian atas, itu hasilnya nggak bagus. Nanti kita itu pangkalnya itu nggak bagus. Jadi kuncinya buat teman-teman semuanya, pastikan pencatokan kita itu matang, kencang ya, kencang. Bukan berarti ditekan kuat dan ditarik ya. Kalau seandainya teman-teman ada di dekat saya itu mau jelaskan seperti ini loh gitu. Tapi ini kan video, saya nggak tahu gitu loh cara menyampaikannya itu seperti apa. Nah, ada teman-teman bilang, gimana Kak suhunya? Saya sebenarnya kalau ganti-ganti suhu bikin pusing loh. Bener. Jujur, mending saya kalau rambutnya itu helainya tipis, saya ambilnya itu agak banyak, dibanyakin sedikit. Nah, kalau helainya tebal, saya ambil lebih sedikit. Gitu cara saya untuk mengantisipasi supaya rambut tidak rusak ya. Kenapa ya Kak Sandra yang ngambilnya itu banyak-banyak? Saya mengambil rambut itu tergantung kondisi. Kalau helainya itu besar-besar, pengambilannya sedikit. Tapi kalau helainya tipis, saya pengambilannya banyak supaya rambut yang tipis tadi tidak rusak gitu teman-teman semuanya. Jadi terus nonton video-video saya bagian-bagian smoothing, karena untuk smoothing itu nggak ada tamat-tamatnya kalau menurut saya ya, nggak ada tamat-tamatnya. Karena kenapa? Beda rambut beda helainya gitu ya, beda caranya juga ya. Ini memang jujur hal-hal yang seperti ini yang kita buat bingung. Rambut yang seperti ini dilema banget ini. Nih kemarin ada yang bilang, saya dilema loh untuk membandingkan rambut yang gagal smoothing, terus ada lagi bekas smoothing. Nah itu dilema, benar saya juga dilema walaupun saya udah biasa pegang smoothing. Ya seperti itu teman-teman. Jadi pastikan kalau dia memang gagal, nggak bisa kena kalau dia gagal boleh kena obat dengan posisi basah. Kenapa? Kalau posisi basah rambut nggak rusak. Kalau kalian kasih obat posisi rambut kering sementara dia gagal, itu gosong loh teman-teman ya. Nah satu lagi saya mau ingatkan teman-teman, rambut bekas warna ke hitam jangan sekali-sekali kena obat smoothing step 1, nanti bisa krus ya. Kalau bagian rambut yang udah pernah dicat hitam ke cat pirang, kalian perhatikan, tanya jelas-jelas, itu perlu sekali. Karena kenapa? Begitu dikasih obat itu langsung ngaret, langsung krus ya. Jadi hati-hati diperhatikan. Kecuali rambutnya itu helainya besar. Kalau helainya besar nggak seperti itu. Yang sering terjadi seperti itu adalah helainya kecil-kecil ya. Kunci utama itu di pengolesan obat. Kalau di pengolesan obat kalian sudah salah untuk smoothing, untuk pencatokan itu kalian akan zong ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau gagal bisa diperbaiki, tapi kalau udah krus tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Krus itu paling anti sama obat smoothing step 1 ya. Nah, perlu juga saya jelaskan di sini ya. Jadi di sini untuk pencatokan saya kira kalau obatnya pas dan benar,
Nggak usah kalian repot-repot dan nggak usah kalian capek-capek nyatok anak itu udah mateng itu. Kalau kalian di pemulasan obat udah pas ya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Rambut yang lurus jadi ya smoothingnya kena obat step 1 itu juga kurus teman-teman. Jadi pastikan kalian, kalaupun rambutnya itu katanya udah 1 tahun, udah 6 bulan, udah 3 tahun, kalau kondisinya itu masih lurus, jadi ya smoothingnya jangan kena obat step 1. Ada yang memang dia nggak rusak, ada yang rusak. Seperti itu dia ya. Kalau kalian kasih obatnya smoothing ke kalau kalian kasih obat step 1 ke rambut yang bekas smoothing, dia krus, nah itu dia. Tapi kalau nggak krus ya itu syukur. Kenapa? Berarti rambutnya itu kuat. Tapi kalau tiba-tiba kalian kasih itu ke rambut yang sensitif, aduh, nanti nggak pusing kalian, blank banget. Jadi buat teman-teman semuanya, pastikan kalian apa yang kita kerjakan itu hati-hati teman-teman, semuanya hati-hati ya. Kalau belum paham bisa di komen, kalian tonton sampai habis, karena untuk smoothing itu nggak bisa hanya ditonton nggak bisa, itu harus dipraktekkan. Setelah dipraktekkan kalian harus bisa analisa rambut gitu. Analisa rambut itu penting sekali ya. Memang sih untuk rambut, walaupun kita sudah belajar teori, kalau kita tidak pegang rambut, hasilnya itu jong juga teman-teman. Ya, jangan kalian pikir kalau udah teori di situ seperti ini, prosesnya dilakukan seperti ini, nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Jadi namanya gagal itu sering terjadi untuk pemula. Walaupun dia udah yang senior pasti ada gagalnya. Ya saya nggak malu bilang saya pernah gagal. Karena kenapa? Karena kondisi rambut nggak ada yang sama teman-teman. Ya nggak ada yang sama. Jadi tetaplah semangat. Buat para pemula, kalau udah pernah gagal jangan langsung ciut dong ya. Harus semangat, mencoba lagi. Nah bagaimana caranya Kak Sandra mengatasi supaya customer kita datang lagi? Nah itu sangat penting sekali. Contoh, dia begitu datang kita langsung akrab sama customer kita. Kalau kita udah akrab, walaupun smoothing kita itu gagal, dia pasti datang lagi teman-teman. Tapi kalau kita udah datang, kita kita cuek sama mereka juga malas untuk datang teman-teman. Tapi kalau begitu datang customer kita sapa, kita akrab, kita bercerita. Nanti kalaupun pekerjaan kita itu gagal, dia pasti datang. Oh Kak, rambutku kemarin gak jadi. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau rambut yang bekas smoothingnya itu rusak juga, terus kita mau smoothing lagi, kita bilang sama mereka, Kak nanti hasilnya tidak sebagus yang ini ya gitu. Itu perlu sekali. Kenapa? Karena rambut gak ada yang sama teman-teman ya. Oke, jadi kalian perhatikan terus tangan saya, cara saya mencatok ya. Sekalipun saya ngomong seperti ini, kalian perhatikan aja cara saya mencatok ya. Ini ada tanda yang putih ini teman-teman, karena catok saya ada berapa? Ada 3 kalau nggak salah. Catok bailu saya. Jadi 2 diantaranya udah nggak bagus lagi. Jadi saya tandai supaya saya nggak salah pakai gitu ya. Nah pastikan kalian pengambilan bagian depan timpa sama yang panjang supaya bagian depannya itu tidak rusak ya teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Kalian tonton terus. Boleh di komen sebanyak-banyaknya, di komen, di like, di share. Buat teman-teman yang sudah berhasil dengan teknik saya, boleh di share ya. Nanti saya akan biar lebih semangat lagi untuk membagikan yang terbaru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan, selamat menonton. Salam sukses buat kalian semua, salam sehat, Tuhan memberkati.